kantor desa Ulung Hanangan ini dalam rangka penetapan dan pengumuman serta pencabutan nomor urut calon kepala desa Ulung Hanangan periode 2021 sampai 2027. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama doa, yang kedua laporan ketua panitia desa Ulung Hanangan, yang ketiga arahan dari Kecamatan Tanah Siang Selatan, yang keempat pencabutan nomor undian, yang kelima penandatanganan berita acara, yang keenam penetapan calon kepala desa oleh BPD serta dilanjutkan dengan arahan, yang ketujuh penutup. Baik, kita langsung saja dengarkan doa pembuka. Untuk dipersilakan. Menjadi terima kasih kesempatan izinkan saya membawa dalam agama Katolik. Adalah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat anugerah yang telah Engkau berikan pada siang ini Tuhan, yaitu dalam rangka penetapan, pengumuman dan pencabutan nomor urut calon kepala desa Ulung Hanangan. Pengen Tuhan berkati dalam setiap rangkaian kegiatan terakhir, semoga berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Bila Roh Kudus-Mu menaungi kami dalam ruangan ini, agar selalu bisa siap untuk menjalankan dan mendengarkan apa yang dipaparkan oleh tim dari tim maupun panitia tingkat desa. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Selanjutnya dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Desa Ulung Hanangan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati tim panitia Kecamatan Tanah Siang Selatan, yang kami hormati juga bakal calon kepala desa Ulung Hanangan, bahwa pada hari ini kita akan menetapkan kepala desa Ulung Hanangan ada 2 orang, yaitu Pak Haji Janan dengan Idil. Nah, dari rangkaian bahwa dalam pelaksanaannya dari awal sebagai istilahnya administrasi, tapi syukur sudah selesai diperbaiki, terutama dari hasil monitoring dari kecamatan pada hari yang lalu. Mohon saya sendiri atas nama pribadi mohon maaf tidak dapat hadir karena satu dan lain hal kesibukan, tapi tidak mengurangi pelaksanaan dari kecamatan memperolehkan hasil sehingga di desa Ulung Hanangan tidak ada hambatan. Dan dalam hal ini kami juga mengucapkan kepada yang baru beragama Muslim selamat menunaikan ibadah puasa, semoga hanya dilakukan oleh Yang Maha Kuasa, dan begitu juga tidak kurang apapun bahwa dalam pelaksanaan ini yaitu kami dari panitia tetap mohon petunjuk dan arahan tentang pelaksanaan, yaitu tentang pemilihan kepala desa. Dan bahwa pada hari ini yaitu kita akan
dari bakal calon, yaitu akan menetapkan calon dari 2 orang yang nantinya akan nomor urut sudah tersedia. Dalam ini ada 2 gulungan kertas yang sudah terisi nomor 1 dan nomor 2. Dalam ini nanti jika memang sudah, berita acaranya sudah disediakan. Selanjutnya kami itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih kembali menginformasikan. Oh, baik, itu tadi sambutan dari laporan dari Ketua Panitia. Selanjutnya arahan dari Kecamatan Tanah Siang Selatan atau yang mewakili. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Camat Tanah Siang Selatan yang sebenarnya beliau pada saat ini juga ingin hadir di tempat ini, tapi mengingat pada saat ini serempak 6 desa dilakukan penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa. Jadi sehingga beliau menugaskan kami untuk hadir di tempat ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami memulai apa yang beliau ingin sampaikan. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, di mana di sini tugas panitia kecamatan yang sebelumnya itu dari panitia desa biasanya langsung berhubungan dengan kabupaten tanpa melibatkan dari kecamatan. Tapi melihat dari tugas pokok dan fungsi dari struktur organisasi, sehingga pada saat ini itu sepertinya kecamatan dilibatkan, tetapi dalam pokok tentu di mana kami paling banyak menetapkan atau menekankan kepada prokesnya. Di hal pertama yang kami perhatikan, arahan dan petunjuk atasan, panitia wajib menyediakan tempat cuci tangan, kemudian masker, dan mengikuti prokes yang ada. Karena kenapa? Pada saat ini Tanah Siang Selatan kita dalam masa yang tidak baik. Jadi mendengar informasi untuk Ulung Hanangan yang terpapar, tapi kita tidak menginginkan hal itu terjadi. Jadi untuk kedepannya diharapkan panitia lebih tegas lagi dan melihat potensi tempat untuk pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan setelah ini. Seperti itu. Mungkin kewenangan itu ada di panitia nanti mengenai apa yang harus dilakukan calon-calon setelah ini, kewajiban mereka untuk melaksanakan kegiatan, karena tidak ada informasi larangan mengumpulkan orang banyak. Dimohon sambil disampaikan juga oleh Ibu Ketua BPD atau Ketua Panitia, karena tadi saya tidak ada mendengarkan untuk ke arah sana. Jika kami yang menyampaikan, nah di sini bukan kapasitas kita, karena panitia punya kewenangan. Tapi tugas kami hanya mensosialisasikan, melihat, memantau apakah prokes itu dijalankan sesuai dengan yang seharusnya. Nah, hal yang selanjutnya yang kami harapkan itu dalam masa pemilihan ketua kita selalu tetap menjaga aturan yang baik, karena mungkin jelas ada gesekan-gesekan terjadi. Tapi kembali intinya satu, kita memilih calon kepala desa yang kita memang anggap layak dan berkualitas untuk sama-sama membangun desa Hanangan ini. Baca dari sebelumnya kita sudah merasa lebih baik, kita tunjukkan untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Dan juga agar bisa memperhatikan ini.
Dia menyampaikan agar bisa memperhatikan posisi atau kondisi ruangan. Nah, saya boleh bertanya, ini nanti kira-kira pelaksanaan pemungutan suara di balai pertemuan. Nah, mohon nanti dilihat ketiga ya, satu TPS atau TPS. Nah, itu nanti tolong diperhatikan jumlah daya tampungnya berapa. Dia memang tidak memungkinkan lebih dari misalkan 20 orang, itu sistemnya seperti apa nanti disampaikan. Jadi panitia harus tegas dalam hal ini. Terus di dalam kepanitiaan ada terlibat dari tenaga kesehatan, saya dari teman-teman dari kesehatan yang menyampaikan kewajiban untuk mengikuti prokes tadi. Karena Murung Raya saat ini ada satu orang yang meninggal terutama masyarakat yang kurang, yaitu beliau ini punya sakit jantung sebenarnya, tapi karena dia terpapar COVID, virus itu yang memacu jantungnya semakin parah. Jadi keluarga tidak menerima dan menganggap beliau sakit jantung. Ini kemungkinan PR lagi untuk Kecamatan Tanah Siang Selatan. Nah, kita harapkan itu tidak terjadi di Desa Hanangan dan juga untuk Tanah Siang Selatan. Jadi setelah ini seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, kan dilakukan pencabutan nomor undian, di mana yang semula bakal calon akan ditetapkan menjadi calon. Nah, jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk kedua calon kita. Sehat Pak ya? Jadi dengan dapat pemimpin yang sehat, kita pasti bisa membuat desa ini lebih sehat, lebih maju lagi. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan kata. Apapun itu kita lakukan untuk yang terbaik untuk desa kita. Dan tempat di Nomor 9. sesuai ketentuan Pak yang lebih yang pertama mengambil nomor urut, yaitu yang pertama mendaftar yaitu pidana nanti nomor urut 1 dan nomor urut 2 nya adalah saudara ID. Dalam hal ini kami persilakan kepada Bapak Hadi Janan untuk mengambil nomor urut pertama. Persilakan mengambil. Pas tanya, kemudian diperlihatkan nomor urut. Oh ya, nomor urut 2. Pegang dulu. Nomor urut 1. Jadi walaupun yang dulu membuat berkah Pak Haji Janan itu nomor 1 seharusnya, tapi di dalam pencabutan nomor urut 2, yang kemudian ini nomor urut 1.
Nah, demikian tadi sudah kita ketahui nomor urutnya kedua calon ini mengenai nomor 1 yang mengenai nomor 2. Nah, selanjutnya di sini penandatanganan berita acara. Jadi dimohon untuk Pak Idi sama Pak Haji Jana untuk maju ke depan untuk penandatanganan berita acara. Waktu dan tempat dipersilakan. Maju ke depan karena nomor urut nomor 1. Kapten. Yang kedua dipersilakan untuk Pak Haji Jana maju ke depan untuk penandatanganan. Mungkin setelah ini kita langsung foto bersama ya Pak, sekaligus sama panitia harus ini ya. Kami panitia pemilihan Kepala Desa Olong Hanangan, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kabupaten Borong Raya berdasarkan hasil penelitian berkas lamaran penetapan calon Kepala Desa Olong Hanangan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Peraturan Bupati Borong Raya nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa dan hasil sebagai berikut. Saya selaku Ketua Bupati menghimbau atau memberi arahan kepada panitia maupun kepada kedua calon yang sedang kita laksanakan pada bulan Juni. Saya himbaukan untuk masalah TPS karena kita sudah sepakati satu TPS. Kenapa? Karena kita di bawah 500 DPT pemilihan tetap. Jadi kita mengatakan satu TPS sesuai dengan pemilihan DPT tahun yang kemarin. Jadi kita menetapkan satu TPS dan untuk masyarakat ataupun pendukung masing-masing itu panitia yang mengatur. Kenapa? Karena kita tahu masa sekarang masa pandemi itu bergiliran ataupun bergantian supaya jangan banyak yang berbondong-bondong di depan TPS ataupun di balai pertemuan. Dan juga saya himbaukan kepada panitia supaya peraturan yang dilaksanakan mulai dari sekarang dipersiapkan sampai pada hari H. Jangan lupa untuk mencuci tangan maupun yang lain-lain mungkin dipersiapkan dari sekarang. Dan juga saya himbaukan kepada dua calon supaya pendukung sudah tentu kan sudah masing-masing punya pendukung. Yang saya himbaukan itu mohon diberitahukan kepada pendukung masing-masing supaya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan supaya jangan ada salah paham ataupun bentrok dan sebagainya, supaya jangan bapak berdua yang minum, masyarakat yang mabuknya. Jadi mohon jangan misalnya ada acara ataupun apa saja, tolong dihimbaukan supaya jangan mengatakan menjelekkan satu sama lain. Ya kampanye itu boleh, tapi hanya di lewat HP atau WhatsApp. Kita tidak bisa mengumpulkan orang banyak karena kita tahu masa sekarang masa pandemi tidak bisa kerumunan, tidak bisa mengumpulkan orang banyak maupun bikin acara. Tapi kalau untuk mampir ke rumah atau ke rumah itu wajar. Artinya silaturahmi. Tetapi kalau mengumpulkan orang banyak sistem seperti yang dahulu-dahulunya itu kita bikin acara nyewa segala itu dan sebagainya itu tidak bisa sekarang. Tapi kita melalui HP berkomunikasi itu sudah mungkin bisa memutuskan tali rantai corona. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan
Dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.